Apa kabar Sobat Swan? Baiklah, kali ini kita akan membahas materi ini tentang regresi linier. Di mana pada pertemuan 4 ini kita akan melanjutkan asumsi klasik dari regresi linier. Tentang autokorelasi. Apa sih autokorelasi itu? Oke, mari kita simak. Di sini saya memiliki 3 amatan pada variabel terikat, yaitu Y1, Y2, dan Y3. Nah, ada apa dengan ketiga amatan ini? Nah, ketika Y1 dan Y2 terdapat korelasi atau hubungan, maka Y2 akan dipengaruhi Y1. Dan juga ketika ada hubungan juga Y2 dengan Y3, sehingga kedua amatan ini mengandung korelasi. Hal itu mengakibatkan adanya autokorelasi, yaitu adanya hubungan antar masing-masing data amatan. Adanya autokorelasi ini biasanya sering muncul pada data tipe time series, karena pada amatan ke I akan dipengaruhi oleh amatan sebelumnya. Nah, hal inilah yang akan memunculkan adanya autokorelasi. Nah, apa akibatnya ketika kita melakukan analisis dengan melanggar asumsi autokorelasi ini? Tetap mendapatkan hasil yang tidak bias dan konsisten. Akan tetapi, standar error menjadi kecil, sehingga akan mengakibatkan cenderung tolak H0. Nah, ketika asumsi ini sering melakukan tolak H0, otomatis peubah-peubah yang padahal harusnya tidak signifikan, maka jadi akan signifikan. Hal ini sangat fatal sekali pada penarikan kesimpulan. Dan juga bisa mengakibatkan ketidakefisienan. Artinya, ragam menjadi besar atau varians menjadi besar. Dan hal itu mengakibatkan selang kepercayaan menjadi lebar, sehingga pengujian untuk signifikansi akan kurang tepat dilakukan. Hal ini sangat bahaya sekali ketika kita melakukan penarikan kesimpulan bahwa variabel-variabel bebas yang awalnya yang seharusnya tidak signifikan mempengaruhi Y. Nah, ketika ada autokorelasi, maka hal itu menjadi signifikan dan itu akan sangat fatal pada kesimpulannya. Hipotesis dari autokorelasi yaitu H0 tidak ada autokorelasi pada residualnya. H1 ada autokorelasi pada residualnya. Nah, bagaimana kita mendeteksi adanya autokorelasi? Yang pertama menggunakan metode grafik. Di sini misalkan Y itu dibangun, ya, sumbu Y dibangun dari residual pada pengamatan ke I. Ya. Kemudian X dibangun dari residual pada pengamatan ke I-1. Nah, jadi ada amatan X pada ke I itu bernilai 0. Nah, ketika plotnya menghasilkan seperti ini, maka disebut sebagai autokorelasi positif. Ketika pola residualnya seperti ini, disebut sebagai autokorelasi negatif. Ketika pola dari sebaran residualnya acak, maka tidak ada autokorelasi. Hal ini yang akan kita harapkan untuk residualnya itu menyebar acak. Bagaimana solusinya agar autokorelasi ini tidak terjadi pada penelitian kita? Kita bisa menggunakan uji statistik, yaitu dengan menggunakan rantes dan uji Darwin-Watson. Nah, solusinya yaitu kita bisa melakukan transformasi dengan mentransformasikan faktor-faktor ataupun variabel-variabel yang mengandung autokorelasi tadi. Atau kita juga bisa melakukan regresi yang awalnya YI diregresikan dengan X, kita tambah lagi dengan lag dari Y, yaitu Y I-1. Hal itu akan menghindari kita dari autokorelasi. Atau kita bisa melakukan dengan metode iteratif coherent occurred. Nah, ketiga solusi ini dapat dilakukan dengan memilih salah satu, tergantung dari peneliti. Selanjutnya adalah uji asumsi multikolinearitas. Nah, uji ini dilakukan pada analisis regresi linier berganda. Untuk sederhana, karena hanya ada satu faktor X, hanya ada satu variabel X, maka tidak dilakukan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini yaitu ketika ada hubungan atau korelasi antar variabel X-nya. X1 berkorelasi dengan X2.
ataupun X1 berkorelasi dengan X3, atau bisa juga X2 berkorelasi dengan X3. Nah, hal inilah yang menyebabkan adanya pelanggaran asumsi multikolinearitas. Yang seharusnya variabel bebas itu saling bebas antar variabelnya, namun kenyataannya ketika ada multikol, antar variabel bebasnya ada hubungan atau ada korelasi yang kuat. Nah, kita bisa mendeteksi dengan menggunakan uji statistik, yaitu menggunakan variance inflation factor. Di mana ketika VIF lebih dari 10, maka bisa kita katakan terdapat multikolinearitas. Atau kita juga bisa menggunakan uji koefisien korelasi Pearson. Nah, untuk grafik, kita bisa menggunakan korelasi dari grafik. Ketika arahnya seperti ini, maka korelasinya positif. Ketika plot dari dua variabelnya seperti ini, maka dia memiliki korelasi yang negatif. Nah, ini bisa kita plotkan untuk dua variabel yang kita duga ada korelasi. Nah, ketika plotnya seperti ini, konstan, ya, tidak dikatakan adanya korelasi. Atau seperti ini, benar-benar vertikal, juga tidak ada korelasi. Solusi dari pelanggaran multikolinearitas ini, yang pertama adalah ketika ada X1 dan X2 memiliki korelasi yang tinggi, kita bisa saja mengganti X2 dengan variabel baru yang memiliki korelasi yang rendah. Dan X baru ini diharapkan memiliki pengaruh terhadap Y. Jadi jangan sembarangan memilih variabel yang baru. Kita juga bisa menggunakan PCA. Nah, ketika kita tidak mau membuang variabel yang lama dan mengganti dengan variabel yang baru, kita bisa langsung menggunakan PCA, Principal Component Analysis. Yaitu membuat variabel-variabel baru yang disebut sebagai komponen utama. Atau kita juga bisa menggunakan ridge regression. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita sudahi dulu dan akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.